Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat populer pada abad-abad kedua, memberikan satu statement, dan ini bagian dari tausiah beliau untuk kita semua. Tausiahnya singkat tapi punya filosofi yang sangat mendalam. Kata beliau, man la adabalahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jadi kata beliau, barang siapa yang tidak punya etika, maka tidak ada ilmu. Ada 3 poin penting yang disampaikan beliau. Yang pertama, bahwa ilmu itu harus berbanding lurus dengan etika. Semakin tinggi ilmu, semakin bagus etikanya. Semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi pemahaman keagamaan, maka itu berbanding lurus dengan kualitas etika dan moralnya. Artinya apa? Setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun pengetahuan kita, sefasih apapun ilmu agama kita, kalau itu tidak berbanding lurus dengan moral dan etika kita, maka semuanya jadi kontraproduktif. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu itu harus punya etika. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali kita melihat dalam statement agama kita bahwa ternyata Allah memasukkan orang ke dalam surga itu bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, bukan karena aktivitas-aktivitas amalia, tetapi banyak ditentukan oleh aspek moral dan akhlak. Banyak beberapa ayat Quran maupun hadis Rasul yang mengatakan bahwa persoalan moral, persoalan etika, persoalan akhlak menjadi penentu seseorang itu masuk surga atau tidak. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah menyatakan bahwa surga tilka darul akhirah, kalau kita terjemahkan dalam pengertian luas, inilah negeri akhirat. Dalam pengertian surga, tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan untuk orang-orang yang memiliki sifat akhlak-akhlak yang tidak baik. Dalam Al-Quran disebutnya sombong salah satunya. Artinya apa? Ketinggian ilmu seseorang, kealiman seseorang, ketinggian ibadah seseorang tidak menjadi garansi bahwa orang itu akan masuk surga secara otomatis kalau dia tidak punya etika. Itulah sebabnya Rasulullah SAW adalah potret paling ideal. Bagaimana kita melihat Rasulullah itu sebagai suri tauladan terbaik. Jadi yang menentukan orang itu bisa dianggap sebagai penghuni surga adalah moral. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, man la sabara lahu la dina lahu. Orang yang tidak memiliki kesabaran, dia tidak punya agama. Jadi indikator orang itu bisa disebut beragama yang benar, lihat aja kesabarannya. Kalau dia sabar menghadapi kehidupan, kalau dia sabar menghadapi perintah Allah, kalau dia sabar melakukan apapun yang terbaik, maka disitulah dia punya agama. Tapi begitu orang tidak memiliki kesabaran, begitu orang sudah tidak punya lagi kesabaran dalam hidupnya, menjalani kehidupannya, maka dia sesungguhnya tidak beragama. Jadi indikator seseorang itu bisa disebut agama adalah kalau dia memiliki kesabaran. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, tausiah spiritualnya menarik. Kata Imam Hasan Al-Basri, man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat hati-hati, tidak wara', tidak berhati-hati, la zulfalahu, tidak akan ada martabat padanya. Jadi martabat seseorang itu diukur oleh seberapa jauh sifat hati-hatinya dalam menjalani hidup. Hati-hati dalam memakan barang yang haram, hati-hati dalam melakukan sesuatu yang tidak jelas. Semua aspek kehidupan dilakukannya secara hati-hati, maka disitulah letak martabat seseorang. Saudara-saudara sekalian, tausiah spiritual yang sangat filosofis ini saya kira bisa menjadi inspiring buat kita. Kesimpulannya, kata Imam Hasan Al-Basri, man la adabalahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya moral, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Yang kedua, man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak memiliki komitmen sabar, maka dia sesungguhnya tidak memiliki agama. Dan yang ketiga, man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat hati-hati dalam menjalani kehidupan, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam melakukan
aktivitas la zulfa lahu, maka tidak akan ada martabat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.